saya Faika Zakiatus Safna, NIM 203010. Menurut ilmu anatomi, mata terdiri dari dua bagian, yaitu bagian terluar dan bagian terdalam. Pada bagian terluar, mata terdiri dari alis mata, bulu mata, kelopak mata, kelenjar air mata atau lacrimalis, dan juga kelenjar membong. Sedangkan pada bagian terdalam, mata terdiri dari konjungtiva, sklera, koroid, kornea, iris, pupil, lensa, retina, aqueous humor, vitreous humor, bintik kuning, saraf optik, dan juga otot mata. Perkenalkan, nama saya Intan Afriliasari, NIM 20003114. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 2, yaitu tentang proses penglihatan. Secara singkat, mekanisme melihat adalah poin pertama, cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. Poin kedua, lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud jauh tepat di retina mata. Poin ketiga, kemudian ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Poin keempat, otak memproses bayangan benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Di sini saya akan menjelaskan materi nomor 4 tentang cara pemeriksaan penglihatan. Pemeriksaan penglihatan secara rutin penting dilakukan untuk memastikan kondisi mata dan fungsi indera penglihatan tetap sehat dan terjaga. Saat menjalaninya, ada beberapa tes dan pemeriksaan mata yang akan dilakukan oleh dokter spesialis mata. Yang pertama itu adalah pemeriksaan fisik mata. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik mata, dokter akan terlebih dahulu menanyakan apakah pasien memiliki keluhan pada mata atau penglihatan. Setelah menanyakan riwayat keluhan dan kesehatan pasien, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik mata menggunakan lampu khusus yang disebut slit lamp. Melalui alat ini, dokter mata dapat menilai kondisi bagian dalam kelopak mata, kornea, sklera, bagian putih mata, lensa mata, pupil, iris, serta cairan di dalam bola mata. Yang kedua, pemeriksaan gerakan otot mata. Tes ini bertujuan untuk menilai kekuatan otot mata dalam menggerakkan bola mata. Pada pemeriksaan ini, dokter akan meminta pasien untuk menutup dan membuka kelopak mata lalu mengikuti gerakan jari dokter atau objek lainnya. Yang ketiga, tes ketajaman penglihatan. Prosedur ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jelas penglihatan pasien ketika melihat suatu objek pada jarak tertentu. Tes ketajaman penglihatan umumnya dilakukan menggunakan kartu Snellen, yaitu kartu khusus yang terdiri dari beberapa huruf dan angka dengan ukuran yang bervariasi. Saat menjalani tes ini, pasien pertama akan diminta untuk melepaskan kacamata atau lensa kontaknya. Lalu pemeriksaan akan mempersilahkan pasien duduk di ruangan dengan pencahayaan yang baik. Setelah itu pemeriksaan akan meminta pasien untuk membaca huruf atau angka pada kartu Snellen yang diletakkan dengan jarak sekitar 6 meter di depan tempat duduk pasien. Yang keempat, pemeriksaan lapang pandang. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai kemampuan mata pasien dalam melihat suatu benda di sekitar ketika mata terfokus pada satu titik. Pada pemeriksaan ini, pertama-tama pasien akan diminta untuk duduk dan menutup salah satu matanya dengan kedua tangan. Lalu dokter akan mengarahkan pasien untuk memfokuskan pandangannya pada satu titik di depan mata yang terbuka. Pasien akan diminta untuk tidak menggerakkan mata atau kepala selama pemeriksaan berlangsung. Perkenalkan, nama saya Siti Asia dengan nomor NIM 203091. Mata manusia dapat mengalami kelainan. Beberapa kelainan tersebut adalah miopi, yakni rabun dekat, hipermetropa, rabun jauh, mata astigmatisme, lengkungan kornea atau lensa tidak merata. Mata presbiopi, yakni lensa mata tidak elastis, hemeralopi, rabun senja. Selanjutnya, katarak, kondisi di mana pengapuran pada lensa mata. Buta warna, kondisi di mana tidak mampu membedakan warna-warna tertentu. Konjungtivitas, kondisi di mana mata mengalami infeksi. Selanjutnya ada traukoma. Selanjutnya trakonjungtivitas. Selanjutnya selulitis orbitalis, endophthalmitis, dan blepharitis.